Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini saya Eko Wayu Suryaningsih kembali menyapa dengan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Korintus 2 ayat 9. 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kita dapat bersyukur dalam pencobaan kehidupan kita. Bukan karena pencobaan itu baik, tetapi karena Allah itu baik. Dan Dia telah menjanjikan surga bagi semua orang yang percaya kepada anaknya, Tuhan Yesus Kristus. Seperti apakah surga itu? Alkitab berkata, tidak ada mata yang pernah melihat, tidak ada telinga yang pernah mendengar, dan tidak ada pikiran yang pernah membayangkan hal-hal yang Tuhan telah siapkan bagi mereka yang mengasihi Dia. 1 Korintus 2 ayat 9. Alkitab mengatakan kita bahkan tidak bisa membayangkan betapa indahnya surga nanti. Namun kebanyakan orang memiliki gambaran yang begitu buruk tentang surga, sehingga tidak heran mereka tidak begitu menantikannya. Film dan televisi seringkali menggambarkan surga sebagai tempat yang sama sekali tidak berwarna. Namun, menurut kita, siapakah yang menciptakan warna-warna cerah di sekitar kita? Tuhan yang menciptakannya. Dan kita tidak akan duduk berjubah bersayap malaikat, memainkan harpa di atas awan, jika kita bertanya kepada saya, untuk neraka. Ada banyak hal yang menakjubkan yang indah di planet ini. Dan Tuhan menciptakan semuanya. Pemandangan yang baik, pantai yang indah, pegunungan yang bersalju, hutan yang penuh dengan kehijauan dan segala keindahan, serta keanekaragaman bunga dan juga hewan. Bumi memang rusak, namun tetaplah tempat yang begitu indah dan menakjubkan. Sekarang kita bayangkan sebuah tempat yang tanpa dosa, tanpa penderitaan, tanpa pengkhianatan, tanpa kesedihan, tanpa kehancuran. Dan kita bayangkan seperti apa tempat itu nantinya. Kita bahkan tidak bisa membayangkan apa yang telah Tuhan siapkan bagi kita. Setelah kita melewati semuanya itu, kita akan berlihat. Mungkin kita akan menerima lebih dari hal-hal yang indah yang kita hadapi saat ini. Tetapi ingatlah, hari ini kita melihat bagaimana Tuhan berbuat. Kita berkata, apakah kita senang karena membuat perbedaan? Tentu saja kita senang. Kita masih menginginkan seluruh kehidupan kita. Kita masih menginginkan hari-hari kita. Di dalam 2 Samuel 12 dikatakan, ia tidak akan kembali kepadaku, tetapi akulah yang akan pergi kepadanya. Itulah harapan surga yang kita miliki, yang telah menguatkan kita bahkan melalui hari-hari tergelap. Dimanapun ada bayangan, di situ ada cahaya. Kunci untuk berjalan melewati lembah bayang-bayang kematian adalah dengan membelakangi bayangan itu yang memang menakutkan dan memandang cahaya kemuliaan Tuhan, dan begitulah cara kita melewatinya. Jika kita saat ini sedang berjalan melewati bayang-bayang maut, mari lihat, biarkan dia ada di belakang kita dan lihat cahaya kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kita. Jika kita berjalan melewati lembah hari ini, teruslah kita berjalan dan kita memandang cahaya dan puncak yang begitu indah. Surga sudah dekat. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami percaya Tuhan menyediakan yang terbaik bagi kami. Kami mau bersyukur Tuhan, sekalipun kami menghadapi pencobaan hari ini, tetapi kami boleh melihat ada kemuliaan surga yang Tuhan sediakan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.